Supardi dan Siti adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa terpencil. Mereka hidup pas-pasan. Mereka harus bekerja sebagai buruh harian, kadang ada kadang tidak. Mereka harus menghidupi dan membiayai keenam anaknya. Tak jarang anak-anaknya mengeluh karena ingin kehidupan yang layak seperti teman-temannya. Padahal Supardi merasakan betapa sulitnya cari uang. Siti pun sering menangis. Suatu hari, Supardi bertemu teman lamanya. Di jalan mereka ngobrol panjang. Tiba-tiba teman Supardi cerita kalau kehidupan dia sekarang bahagia dan kaya. Dia menawarkan pada Supardi, jika ingin kaya seperti dia, memeliharalah buto ijo. Awalnya Supardi ragu karena harus menumbalkan salah satu anaknya demi kekayaan. Tapi apa boleh dikata, karena mengingat kondisi kehidupan yang tak layak, akhirnya Supardi secara diam menyanggupinya. Hingga suatu hari, Supardi menuju ke tempat di mana teman Supardi mengambil cara itu dengan memelihara buto ijo. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Mereka ditemui juru kunci. Supardi pun diberi arahan oleh juru kunci. Juru kunci bilang, jika ingin kaya raya dengan bantuan buto ijo, Supardi harus menumbalkan anak pertamanya sebagai makanan syarat. Supardi pun menyanggupinya. Kemudian juru kunci itu memberikan ayam hitam kepada Supardi dan menyuruhnya menyembelihnya di rumah. Akhirnya Supardi segera pulang. Sesampainya di rumah, Supardi mencari pisau untuk menyembelih ayam hitam. Sesampainya di sungai, Supardi melakukan ritual yang dianjurkan. Supardi pun menyembelih ayam itu di sungai. Bersamaan dengan itu, anak pertama Supardi di rumah tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan mulutnya berdarah. Disertai teriakan histeris, Siti berlari mencari bantuan warga. Tetapi sayang, nyawa anaknya tidak tertolong. Selesai ritual, Supardi pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Supardi bingung karena di rumahnya banyak orang, juga ada mobil ambulan. Supardi lari masuk ke rumah. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia melihat anak pertamanya sudah meninggal dengan leher hitam dan mulut yang terbuka. Tiba-tiba, mata Supardi tertuju pada sosok besar berkulit hijau menyeramkan di sudut ruangan. Supardi baru sadar kalau anaknya baru saja dimakan buto ijo sebagai syarat pesugihan. Setelah pemakaman anaknya, Supardi pulang ke rumah. Dia terkejut senang. Ketika masuk kamar, dia melihat banyak uang dan perhiasan. Supardi pun menutup kamar supaya Siti tak mengetahuinya. Supardi melarang Siti dan anak-anaknya untuk tidak membuka kamar. Sejak itu Supardi kaya raya. Akan tetapi Siti malah sedih karena tak habis pikir dari mana suaminya bisa kaya.